Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama dan sekaligus kita memulai tahun liturgi yang baru, yaitu tahun A dalam penanggalan liturgi kita. Advent mengingatkan kita akan hal yang sederhana, yaitu kita menantikan kedatangan Yesus yang sudah datang dalam sejarah manusia dan akan datang kembali dalam kemuliaan, dan kita sedang berada di sini sekarang ini dalam ruang antara kedatangan Yesus yang pertama 2000-an tahun yang silam di Bethlehem dan yang akan datang untuk kedua kalinya, yaitu parousia. Penantian Mesias saat sekarang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya sebagai sebuah penantian mesianis yang penuh damai dengan harapan yang besar. Harapan itu dibarengi dengan perubahan dan pembaruan hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Pembaruan itu dapat terjadi jika kita sungguh-sungguh datang ke gunung Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir. Dalam kitab suci, gunung menjadi tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana orang menjumpai Tuhan secara pribadi. Sekarang, gunung Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan hadir di sana. Mari kita menjumpai Dia di sana, karena Dia akan mengajarkan kita jalan-jalannya, jalan damai, jalan kebenaran, dan jalan cinta kasih yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya sebagai tidak adanya perang. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain. Ajakan pertobatan dan pembaharuan diri juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita. Mari kita bangun dari tidur, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Kegelapan selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif dan jahat, berkaitan dengan dosa-dosa, kelemahan-kelemahan, dan kerapuhan kita. Kita seringkali tertidur dalam kegelapan. Kita hidup seringkali dikuasai oleh kejahatan dan dosa. Energi-energi negatif ini selalu memenuhi hidup kita, sehingga kita merasa pesimis melihat masa depan yang lebih baik. Kita pesimis untuk menyambut keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Kita pesimis bahwa kita bisa keluar dari persoalan-persoalan hidup yang membelenggu kita. Karena itu, Paulus mengajak kita untuk mengenakan senjata terang, yaitu Yesus Kristus. Senjata terang tidak lain ialah Roh Tuhan sendiri, yang terwujud lewat energi-energi positif yang membuat kita semakin optimis dengan hidup, bahwa Tuhan telah menyediakan keselamatan bagi kita, bahwa selalu ada harapan akan jalan keluar di tengah kesulitan, tantangan, dan cobaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, keselamatan seperti apa dan bagaimana akan tiba? Keselamatan yang dibawa oleh Yesus yang datang untuk kedua kalinya tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Bahkan Yesus sendiri juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena itu, Yesus menasihati kita supaya selalu berjaga-jaga. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Sikap waspada dan berjaga-jaga diwujudkan dalam keseharian hidup kita. Meskipun kita sibuk bekerja,
berusaha untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, tetapi sekurang-kurangnya kita memiliki perhatian untuk mempersiapkan diri pada hari kedatangan Tuhan itu. Artinya, hidup kita harus seimbang. Kita tidak hanya mengejar hal-hal duniawi, tetapi kita juga perlu memberi porsi untuk kehidupan rohani kita. Matius mengutip situasi hidup pada zaman Nuh, di mana mereka terlena dalam hidup duniawi, pesta pora, dan lain-lain, sehingga ketika bencana itu datang, mereka tidak siap, dan akhirnya semuanya lenyap ditelan air bah. Banjir air bah secara tidak langsung menyimbolkan penyucian. Hanya orang-orang tertentu yang disucikan dan diselamatkan seperti Nuh dan keluarganya. Hal yang sama juga diumpamakan oleh Yesus dengan dua orang yang bekerja di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, ataupun dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, karena itu bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk selalu waspada, untuk mawas diri dan berjaga-jaga. Akhir hidup kita akan tiba, tetapi kita sendiri tidak tahu kapan dan di mana. Setiap saat bisa saja menjadi akhir dari hidup kita. Karena itu, berusahalah mengenakan senjata terang itu. Keselamatan akhir itu ada, tinggal saja bagaimana kita berusaha untuk mencapai keselamatan itu. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk semakin setia, semakin siap sedia, dan semakin waspada dalam mempersiapkan diri menyongsong datangnya Anak Manusia yang kita sendiri tidak tahu kapan. Tetapi minimal kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahirannya dalam sejarah hidup kita lewat peristiwa Natal nanti. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita.